alhamdulillah. Dah, gitu aja. Boleh membuang sampah sembarangan atau tidak baik. Bagi teman-teman, tidak boleh membuang sampah sembarangan atau tidak baik. Bisa ditolong sama anak OSIS laki-lakinya mana? Kegiatan Oh, biasa. Bantuin. Atau jangan diambil dulu semua tuh. Yang itu simpan dulu di titik-titik tertentu, nanti tinggal diambil kalau gitu berat nanti. Atau itu simpan dulu ya. Nanti ya gitu. Ada lagi karungnya. Cuman satu ya. Gue mau ini ada kembalian. di itu aku tukerin ke Bu Susi tuh. Tuliskan keinginan-keinginan kalian selama belajar IPS. Jadi tidak apa namanya, ibu bikin aturan, yang aturannya yang dibuat oleh kita, ya, oleh kalian terutama. So, pertama gimana? Nanti tulisin sama. Jadi ibu soal masuk nih tadi di toleransi.
jaga attitude. Apa sih attitude? Kalian yang bersepakat, kalian yang membuat aturan. Tidak boleh mencontek. Kemudian Pakaian seragam harus rapi. pakaian seragam harus rapi. Berdiri semua. Apa lagi? Tidak boleh mengganggu. Tidak boleh mengganggu teman supaya tertib belajar. Oke, untuk lagi terima kasih. Gimana nih dari 14 kesepakatan ini berhasil untuk dilaksanakan? Kita start kapan? Sekarang. Dari sekarang? Oke, siap. Belajar berarti dalam pelajaran IPS dan pelajaran apapun ya kalau bisa. Ini aturan-aturan ini harus dilaksanakan. Hidup gampang, Kak? Siapa? Oke, kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofi Sofianti dari kelas 8A. Di sini saya akan memberikan tanggapan tentang budaya positif di sekolah saya, yaitu SMPN 1 Pamulihan. Budaya positif di sekolah saya sudah dilaksanakan dengan baik, sehingga saya merasa senang sekolah di sekolah ini, di mana terjalin budaya-budaya positif seperti budaya 3S, yaitu senyum, sapa, dan salam. Menjaga kebersihan sekolah dan melaksanakan penanaman keyakinan kelas. Seperti pada pelajaran IPS, yaitu pelajaran Ibu Sri. Kami semua diajak untuk membuat kesepakatan kelas, yang dimana isinya berisi tentang kesepakatan-kesepakatan yang boleh dilaksanakan, baik oleh guru dan murid. Kesepakatan itu dibuat oleh kami, yaitu murid Ibu Sri. Dari kita, oleh kita, dan untuk kita. Dalam melaksanakan kesepakatannya, kami tidak merasa keberatan ataupun tertekan, karena itu dibuat oleh kita semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Jadi gini ya Pak, di CGP itu ada salah satu tugas. Sekarang itu kita lagi modul 1.4 harus menggunakan aksi nyata tentang budaya positif. Nah ini sekalian aja pas sekali gitu dengan yang kita tadi bicarakan kasus-kasus tentang anak-anak gitu. Nah dalam modul ini tuh kita ditampilkan tentang budaya positif yang bisa diterapkan di sekolah. Antara lain tentang keyakinan sekolah, terus tentang segitiga restitusi. Ibu bapak pengen baru mendengar ya segitiga restitusi. Kebetulan saya juga baru tahu segitiga restitusi yang ada di modul 1.4 ini sangat bermanfaat sekali. Ini suatu suatu cara untuk menyelesaikan siswa murid yang bermasalah tapi dengan tidak menjudge gitu, bahwa kesalahan mereka itu sepatut yang kita kan suka ada penghukuman hukum gitu, terus ya ada pembunuhan konsekuensi. Sebenarnya ada salah satu cara lagi dengan segitiga restitusi. Nah kewajiban kita sebagai CGP itu men-sharekan, menginformasikan ke guru-guru yang lain supaya penerapan ini bisa dilakukan oleh guru yang lain gitu. Bagaimana ya Pak? Agendanya apa di sekolah bisa ada waktu luang gitu? Jadi kalau pulang segitiga restitusi kan termasuk siswa, guru, orang tua. Oh tidak ya, jadi segitiga restitusi itu dilakukan oleh guru gitu. Jadi segitiga restitusi mencarikan solusi siswa, tapi siswa yang memberikan solusinya, keinginan siswa seperti apa gitu. Kayak konseling. Tapi dengan cara 3 restitusi dari mulai mengidentifikasi tindakan, terus validasi kesalahan mereka, juga terus yang terakhirnya keyakinan mereka berubah diri itu pengen seperti apa. Jadi ini bagus sekali sih kalau misalkan diterapkan oleh guru yang lain. Ya kalau masalah waktu sih bagus, tapi ini loh, setiap kegiatan, setiap ide, sebenarnya ide berbasis ilmu pengetahuan, untuk kebaharuan, ya. Kalau sekarang istilahnya ada istilah segitiga restitusi. Apakah dulu sebelumnya tidak ada misalkan ini dulu kan misalkan bagus kasih bintang, anak yang bintangnya banyak, ini paling bagus aktivitas di kelas dan sebagainya. Sekarang istilahnya seperti itu karena mungkin kemajuan ilmu pengetahuan, digitalisasi segala bentuk kegiatan, mungkin sekarang ada yang baru. Nah
bagaimana efektif atau manfaatnya nanti di sekolah kita, termasuk sekolah kita. Ya, tentunya kan tidak semua guru udah paham dulu, minimal kita sosialisasi ke teman yang dekat dulu, ada lingkungan yang kecil. Kemudian nanti kalau ada kesempatan kita di lingkungan satu sekolahnya ke semua bapak ibu guru, termasuk pemegang stakeholder kepala sekolah dan sebagainya, termasuk pembantu-pembantunya harus apa dulu. Kemudian baru itu juga dijelaskan juga termasuk ke orang tua maupun ke siswanya mana yang harus kita dorong. Jangan sampai gini kita bicara itu hanya parsial hanya sedikit nggak akan tercapai, itu udah berat juga sebagai tindak lanjutnya sebenarnya. Misalkan ke depan kita kurikulumnya digeser tentang tidak terlalu berat di kurikulumnya, didorong ekstrakurikuler atau kokurikulernya, tapi ternyata di lapangan masih belum. Kita juga belum paham program pelajaran Pancasila yang kita laksanakan belum maksimal, artinya belum bisa maksimal. Bapak Ibu guru masih karena oh ya ngajar mah begitu. Toh kita ngajar dari dulu udah jadi menteri, udah jadi presiden gitu, udah selalu patokannya begitu gitu. Nah kalau prinsipnya begitu ya sudah, kita tidak akan berubah. Kan artinya hal-hal yang sekarang kita alami itu kan sekarang luar biasa perubahannya itu kan yang kita tidak terpikirkan kadang. Oh iya ya begitu, oh iya begitu. Ada posisi baiknya ya yang kita ambil yang baiknya. Kalau misalkan semua udah pakai double cover, kamu berubah gitu ya sudah double cover. Jadi kolaborasi. Di awal bulan kan Bunda sudah memberikan waktu diskusi secara siswa yang bisa bersangka. Iya, dari penyampaian ini juga selain restitusi itu kita tuh ada ini tadi Mas menyinggung tentang penghargaan dan penghukuman. Nah, di dalam modul yang saya dapat itu ternyata ada pro dan kontra antara memberikan penghargaan kepada siswa. Yang pro dia punya gitu teorinya seperti ini, bisa memotivasi siswa gitu. Tapi yang kontra juga ternyata betul gitu. Nah, nanti kita dalam suasana nanti IHT lah yang bisa disebut IHT, kita bisa saling berdiskusi, bershare supaya budaya positif di sekolah kita itu bisa terlaksana gitu. Jadi minta dukungannya dari ibu-ibu juga supaya kegiatan ini bisa terlaksana ya Bu Eli. Gitu. Siap. Soalnya ya waktu untuk di sekolah kita berikan ya untuk guru kan di sini ada CGP ada 3 orang gitu. Jadi mungkin kita akan sistemnya diseminasi kayak waktu aksi nyata 2, sistemnya di seminar panel gitu. Kita bagi-bagi tugas dari 6 modul. Dari satu modul itu ada 6 materi yang insya Allah akan bermanfaat gitu. Terima kasih Bapak kalau misalkan memang ada waktunya untuk kami menampilkan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Kepala SMP Negeri 1 Pramulihan, Bapak Dr. Andes Medi Hendriana. Yang kami hormati para calon guru penggerak CGP dari SMP Negeri 1 Pramulihan. Yang kami hormati Ibu Bapak guru. Yang kami hormati Bapak dan Ibu Wakil Kepala. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan jazakillahi Robbi pada kesempatan kali ini hari Sabtu tanggal 10 September 2022 kita bisa berkumpul dalam sebuah kegiatan yang bertajuk aksi nyata calon guru penggerak di SMP Negeri 1 Pramulihan melalui kegiatan in-house training dalam tema penerapan budaya positif di sekolah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan mengikuti kegiatan aksi nyata calon guru penggerak dalam penyampaian berbagai tema terkait dengan penerapan budaya positif. Yang insya Allah yang pertama terdapat narasumber Ibu Sri Yulianti SPD yang akan membawakan tema disiplin positif dan nilai kebajikan universal, kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Narasumber yang kedua yaitu yang terhormat Ibu Yani Yuniawati SP dengan membawakan tema keyakinan kelas dan kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kemudian yang ketiga yaitu narasumber yang terhormat Ibu Siti Aisyah SSI dengan tema restitusi
5 posisi kontrol, dan tema ke-6 yaitu restitusi dengan segitiga restitusi. Alhamdulillah, salawat dan salam juga kita curah limpahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan tercurah limpah kepada junjungan kita dan juga kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada para tabi'in-tabi'innya dan juga para tabi'atnya. Mudah-mudahan juga sampai kepada kita selaku umatnya, sehingga kita mendapatkan syafaatul uzma di yaumil akhir nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu dan Bapak yang kami hormati, dalam kesempatan kegiatan IHT bertajuk penerapan budaya positif di sekolah sekarang ini, izinkan saya membacakan susunan acara. Yang pertama yaitu penyampaian sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, dilanjutkan dengan pemaparan oleh narasumber yang terdiri atas narasumber pertama, kemudian narasumber kedua, dan narasumber ketiga. Yang selanjutnya yaitu tanya jawab ataupun diskusi. Yang kelima adalah penutup. Ibu dan Bapak yang kami hormati, untuk kegiatan barangkali nanti disesuaikan dengan situasi dan kondisi, dapat berubah sewaktu-waktu. Untuk membuka acara ini, mari kita buka dengan ucapan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Kepala SMP 1 Pamulahan. Kepada yang kami hormati, Bapak Dr. Andes Nadi Hardiana, waktu dan tempat kami sediakan. Kepada beliau saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji dan puji kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmatnya, atas karunia-Nya kita masih bisa berkumpul bersama dalam rangka presentasi dari para narasumber calon guru penggerak sebagai bagian yang harus dilalui dalam proses menjadi guru penggerak. Salam dan salam semoga terus tercurah terlimpah mudah-mudahan Nabi besar Muhammad SAW kepada keluarganya, kepada para sahabat-sahabatnya, kepada seluruh alim ulama, dan mudah-mudahan sahabatnya sampai kepada kita semua. Bapak Ibu Kepala Sekolah yang saya hormati, Bapak Ibu penggerak calon, Ibu-ibu calon penggerak yang saya hormati, dan Bapak Ibu guru sekalian yang hadir pada kesempatan ini. Dalam kesempatan ini sekali lagi alhamdulillah kita bisa berkumpul bersama untuk mencari ilmu, untuk berbagi ilmu, ya. Bagaimanapun juga ya kita harus mengakui bahwa ketika teman-teman kita menjadi calon guru penggerak, berarti teman-teman kita itu dibekali bahan-bahan atau materi-materi yang sekarang itu barangkali serba baru. Nah, saatnya kita sekarang bisa menyimak penjelasan atau presentasi dari teman-teman sekalian. Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas kehadirannya. Sekali lagi ini membuktikan bahwa Ibu Bapak sekalian itu adalah guru yang open minded, ya. Artinya kita akan selalu terbuka, ya, dengan perubahan. Kita akan selalu terbuka dengan kemajuan zaman, dan termasuk juga perubahan-perubahan, ya, secara teoritis maupun secara praktis dalam layanan proses pendidikan kita untuk bisa mengikuti zaman sekarang, untuk bisa mengikuti pola zaman sekarang, pola pendidikan, pola asuh zaman sekarang. Bapak Ibu sekalian, memang salah satu ciri guru itu yang barangkali beda dari yang lain, kita itu harus memiliki sifat yang visioner. Artinya kita harus bisa melihat ke depan, ya, memprediksi ke depan, karena bagaimanapun juga kita melakukan pekerjaan kita, melakukan tugas-tugas kita, itu akan terasa hasilnya itu ya 10-20 tahun yang akan datang. Dengan demikian, ketika kita bekerja sekarang itu sambil kita juga bisa meneropong, ya, bisa melihat kira-kira 10-20 tahun yang akan datang bagaimana gitu. Jadi kita tidak bisa tetap tinggal dengan teori-teori lama, ya.
tidak bisa juga kita berputar dengan apa yang kita peroleh dalam proses pendidikan kita, tetapi kita mencari sesuatu yang baru. Nah, dalam proses mencari sesuatu yang baru itu tentunya ada proses mencari sendiri gitu kan ya, dan sekarang kita diberi kesempatan dalam proses kita mencari sesuatu yang baru itu mendengarkan atau menyimak dari para guru calon guru penggerak ini. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Persilakan kepada calon guru penggerak untuk bisa menyajikan dengan seluasanya ya, termasuk nanti kalau ada yang kurang jelas kita bisa diskusikan. Mudah-mudahan dengan adanya teman kita yang menjadi calon guru penggerak ini akan lebih mempercepat kemajuan layanan pendidikan di SMP 1 Pulihan, yang ujung-ujungnya kita bisa menciptakan anak-anak kita yang akan bermanfaat 10-20 tahun yang akan datang. Terima kasih. Bila itu berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kepala yang sudah memberikan sambutannya, Ibu dan Bapak yang kami hormati. Sekarang kita akan lanjutkan ke acara inti, yaitu pemaparan penerapan budaya positif di sekolah, yang akan disampaikan pertama oleh narasumber dari yang terhormat Ibu Sri Yulianti SPD, yang akan membawakan tema pertama yaitu disiplin positif dan nilai kebajikan universal, serta tema kedua yaitu teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Kepada yang terhormat Ibu Sri Yulianti SPD, waktu dan tempat kami sediakan. Kepada Ibu saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Bapak Guru di SMP 1 Pamulihan yang sudah meluangkan waktunya berkenan hadir untuk mengikuti acara aksi nyata. Ini merupakan salah satu kegiatan dari calon guru penggerak Kabupaten Sumedang. Salah satunya kita harus menampilkan aksi nyata kita selama pembelajaran. Terima kasih. Di sini saya mohon maaf dulu sebelumnya, bukan mau menggurui atau merasa lebih mengetahui tentang materi ini ya, tapi ini kan apalagi ngojek ngeri gak sama sekali seperti itu. Di sini saya hanya ingin men-share, berbagi, berimbas gitu ya terhadap materi-materi yang sudah kami pelajari selama ini, supaya yang tahu itu bukan hanya kami gitu, tapi kita bisa berbagi, kita bisa bersama-sama berkolaborasi bagaimana supaya sekolah kita yang tercinta ini bisa lebih maju, bisa lebih mengikuti perkembangan bersama-sama gitu. Ya, kita berkolaborasi saja. Di sini pun bentuknya kita tidak saya memberikan materi untuk sendiri bertanya, tidak, tapi kita berdiskusi saja, ya Bu ya. Gitu. Nah, adapun materi yang telah kita pelajari ini bukan aksi nyata yang pertama ya Bu ya. Kita pernah di aksi nyata yang pertama dulu waktu di aula, kita telah melakukan bagaimana calon guru penggerak harus bisa menampilkan sebagai pelatih. Nah, untuk yang sekarang kami harus mengimbaskan, menerapkan, berbagi bagaimana sih penerapan budaya positif di sekolah berdasarkan teori-teori yang ada ini. Ya. Mungkin Ibu Bapak Guru tidak asing lagi dan mungkin pengetahuannya lebih mumpuni gitu ya secara mengetahui. Tapi ini di sini mari kita lihat lagi, kita fresh lagi pengetahuan kita yang dibarengi dengan teori-teori yang ada. Penerapan budaya positif yang telah kami pelajari ini ada di modul 1-4. Nanti ibu-ibu ini calon guru penggerak masa depan nih, mudah-mudahan bisa bergabung dengan kami ya. Sekarang saya juga ada pesan nih dari CGP bahwa sekarang ada pembukaan CGP untuk Kabupaten Sumedang, CGP yang ke-8, angkatan ke-8 maupun ke angkatan ke-5.
Silakan ibu bapak guru yang berminat. Kita di SMPTN 1 Pemulihan ini ada lagi CGP yang baru yang mungkin lebih hebat, lebih jago, supaya potensi kita bisa dikeluarkan ya Bu ya. Jangan disembunyi-sembunyikan, karena saya yakin di sini semua punya kompetisi, punya potensi daripada kami lebih dulu gitu ya. Mari kita gabung ke CGP angkatan ke-8. Amin ya. Nah, ini ada di modul 14. Kita udah maju ke modul 21. Ini materi tentang penerapan budaya positif di sekolah ini ada di modul 14, di mana kami dibekali tentang pertama tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Terus yang kedua kami diberikan pemahaman tentang teori motivasi, teori hukuman dan penghargaan dan restitusi. Ya, seperti apa? Bagus banget Bu kalau ibu bapak guru nanti membaca langsung modulnya. Mungkin nanti saya akan share juga ya ke bapak ibu sekalian. Terus ada juga materi tentang keyakinan kelas. Ini tidak asing ya Bu ya? Pernah mendengar keyakinan kelas? Nanti ada pembahasannya ya. Ada keyakinan kelas. Terus yang keempat ada tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ini semua dipadukan kita sebagai guru bagaimana mendidik murid gitu ya. Karena kita pembelajarannya adalah berpihak kepada murid. Terus ada lagi yang terakhir tentang restitusi. Restitusi ini dibagi menjadi dua, ada 5 proses kontrol dan ada restitusi yang disebut segitiga restitusi. Gitu ya. Apa ibu bapak guru pernah mendengar restitusi? Kata-kata restitusi? Belum ya Bu ya? Sebagai pemimpin pembelajaran kita akan mengeser gitu ya, restitusi itu akan seperti apa. Lanjut. Nah, sebelum ke materi, saya akan menerangkan dulu tentang kesepakatan. Karena kita budaya positif, berarti kita harus mulai mengaplikasikan sedikit-sedikit budaya positif. Pertama saya akan gimana nih ya, kesepakatan supaya kesepakatan itu seminar ini berjalan kita suka sama suka, senang gitu ya. Saya akan mengambil komitmen kesepakatan terus nanti ada refleksi awal, terus 30 menit review materi. Kebetulan saya ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, juga untuk membahas teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. 5 menit lagi nanti refleksi akhir dan penutup. Sepakat nggak Ibu dengan waktu yang saya tawarkan? Ada yang keberatan tidak? Hah? Bisa dikurangi? Pengen berapa Bu? 30 menit materi. Karena ini 2 modul ya Bu ya. Mau dikurangi berapa menit? Semuanya 30 menit. Oke, wah harus ekspres nih. Mudah-mudahan bisa ya. Setuju 30 menit. Mudah-mudahan ya bisa saya sampaikan dalam waktu 30 menit 2 modul ini. Oke. Terus total berarti 1 jadi kurang dari SPGP ya 30 menit. Terus seterusnya saya ingin mengajak kita di sini hadir, tenangkan hati dulu, terus pikiran juga tenangkan, terus hadirkan semangat dan rasa syukur. Alhamdulillah kita sehat semua di sini ya, untuk belajar bersama. Terus mari kita maju bersama demi pembelajaran yang berpihak pada murid. Terus salam dan bahagia itu adalah moto dari CGP ya. Oke, sepakat. Lanjut. Sebelum ke materi, saya ingin memaparkan nih, kenal ya Bu dengan pahlawan ini? Pahlawan pendidikan siapa? Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara itu adalah tokoh pendidikan ya Bu ya di Indonesia. Ada yang semboyannya itu apa tuh Bu ya? Ada nih Ngarso, Karso, Dimadio, Nah, Ki Hajar Dewantara mengungkapkan bahwa guru itu diibaratkan sebagai seorang petani. Kita itu seorang petani Bu, ya. Petani apa? Petani murid. Murid sebagai padinya. Nah, ibaratnya tadi seorang petani yang memiliki peranan penting untuk menjadikan tanamannya tumbuh subur. Nah, guru akan memastikan bahwa tanah tempat tumbuhnya tanaman adalah tanah yang cocok untuk ditanami. Ya, jadi kita murid kita harus kita bawa, kita tuntun di tempat yang nyaman buat mereka. Nah, terus pada
tanggung jawab kita sebagai guru apa kalau begitu? Ya, apalagi guru sekarang disebutnya sebagai pemimpin pembelajaran. Garda terdepan dalam pendidikan ada di tangan kita. Ya, jadi kita tidak boleh stuck di sini gitu. Kita harus terus berpikir maju dengan keadaan kondisi zaman yang terus menerus maju. Jangan kalah oleh kemajuan zaman. Apalagi anak-anak didik kita mungkin lebih maju lagi. Kita jangan ada di belakang mereka. Karena kita adalah pemimpin pembelajaran. Ya, apa yang mereka pegang, apa yang mereka laksanakan, kita harus tahu, harus menguasai. Makanya kita disebutnya guru kita sebagai seorang pemimpin pembelajaran. Bagaimana menciptakan, kita itu tanggung jawabnya, bagaimana menciptakan suatu lingkungan positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama, sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik dari murid-murid kita karena dari kita sendiri sebagai gurunya, ya. Dan akhirnya karakter-karakter dari kebiasaan-kebiasaan kita yang baik itu akan menjiwai murid-murid kita. Murid kita tidak akan baik kalau kita sebagai guru pemimpin pembelajaran itu tidak baik. Gitu. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara, gurunya dulu yang harus dibenerin. Gitu, seperti itu. Maaf ya ibu bapak, ini kita belajar sama. Saya juga belum menjadi guru yang benar. Gitu. Cuma ini menyampaikan ya, biar kita menginspirasi. Wah, betul ya. Ya. Terus dan akan nanti dari karakter-karakter baik dari gurunya, warganya, muridnya akan membentuk suatu budaya positif di sekolah kita. Minimal kita di sekolah kita dulu ya untuk sekolah kita. Oke. Itu tanggung jawab kita ya Bu, sangat mulia sebenarnya. Kita sebagai guru. Amin. Lanjut. Nih. Untuk sebelum ke itu kita refleksi dulu. Nih, kita pikirkan, nggak usah dijawab, tapi jawab dalam hati kita. Apa sih pentingnya menciptakan suasana positif di lingkungan sekolah kita? Penting tidak ya? Terus, dalam hati aja renungi. Terus yang kedua, sebagai seorang pendidik dan atau pemimpin sekolah atau pimpinan sekolah ya kalau kepala, bagaimana kita dapat menciptakan suasana positif di lingkungan sekolah saat ini? Gimana sih caranya supaya budaya positif itu bisa kita wujudkan? Terus tiga, apakah hubungan antara menciptakan suasana yang positif dengan proses belajaran yang berpihak pada murid? Tempatnya bagaimana penerapan disiplin saat ini? Bayangkan Bu, kita udah disiplin belum di sekolah kita? Udah ya? Bayangkan, udah disiplin belum? Nanti sudah ya? Minimal kita dulu disiplin gitu ya. Apakah sudah diterapkan dengan efektif? Terus, bila belum, menurut kita apa yang perlu diperbaiki? Apa yang perlu dikembangkan dari budaya positif itu? Terus bayangkan juga apa sih harapan-harapan yang ingin kita lihat berkembang pada diri kita sebagai guru maupun kepada warga sekolah, gitu ya? Terutama murid-murid kita. Harapan-harapan apa nanti? 5 tahun kemudian, 10 tahun kemudian. Dari refleksi itu saya akan mengajak kita merenungi dulu ya Bu ya. Ibu boleh pejamkan mata. Pikirkan murid kita ada di kepala kita. Boleh pejamkan mata supaya lebih jelas. Bayangkan sekolah impian kita. Ingat kembali pernah memimpikan gambaran sekolah yang ingin kita wujudkan seperti apa. Bagaimana suasana sekolahnya? Bagaimana sikap gurunya? Mati sih Bu? Bagaimana tutur kata gurunya? Bagaimana guru bersikap kepada murid-muridnya? Bagaimana sikap murid-muridnya juga? Bagaimana mereka saling berinteraksi terhadap guru dan murid kita? Bayangkan aja Bu, kita udah belajar itu kita tidak 1 hari 2 hari ya, sudah bertahun-tahun di sini. Bayangkan murid kita, lihat kepolosan mereka, lihat tindak laku mereka, lihat perilaku mereka kepada kita, dan kita pun bagaimana kepada mereka. Terus untuk mewujudkan sekolah impian tersebut, bila kita adalah seorang penuntun, bagaimana kita menciptakan sebuah lingkungan yang positif di sekolah? Apa sudah atau belum? Apa strategi yang akan kita pilih? Bagaimana kita akan menerapkan disiplin positif? Apa yang perlu kita lakukan terlebih dahulu? Tentunya salah satu hal yang paling penting adalah kita perlu
sehingga mereka bisa merasa aman dan nyaman berada di sekolah. Jadi kita harus hilangkan rasa takut. Kita bukan polisi, kita bukan tentara yang menakut-nakuti murid-murid kita. Jadi ciptakan figur bahwa kita bersahabat dengan mereka. Kalau mereka takut, mereka tidak akan nyaman, tidak mau mendengar lagi akhirnya, dan budaya positif akan lebih sulit lagi. Kita sekarang mengakui yang disiplin anak-anak itu sangat luntur, tapi kita balik bertanya, mungkin itu kesalahannya dari kita juga. Ya, karena murid itu mereka itu mempunyai kodrat alam dan kodrat zamannya. Mereka hidup sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Kitalah sebagai penuntun mereka. Baik buruknya ada di tangan kita. Hati-hati ibu, guru kita ya sama dan juga merefleksi ini. Terus, nah kita langsung masuk ya ke materi yang pertama tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Ini digaung-gaungkan sekali ya. Sekarang kalau dulu kemarin kita dengar kata positif kan mengerikan ya, positif gitu. Pasti kita berpikir salah topin gitu ya. Kalau sekarang mungkin positif sudah naik kelas lagi, sudah tidak ditakutkan lagi. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, baca ini dulu, coba buka ya nih. Kepakan kanan tuh, kepakan kanan. Matanya belum dibuka tadi. Kepakan kanan. Belum dibuka matanya. Anggap oh iya mata belum dibuka ya, buka. Bayangkan Anda adalah Anda. Tekan di tangan. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga. Ingat. Terserah mau apa, pikirkan. Di tangan ini ada yang sangat berharga menurut ibu bapak guru. Ya, terserah. Apa? Beda-beda kan kita ya. Yang menurut kita berharga itu. Kita anggap bahwa di tangan kita ini ada yang sangat berharga. Terus sehingga kita harus sangat menjaga benda buka gitu misalnya dengan jahatnya gitu. Tapi gimana nih tangan ibu bapak? Apakah akan buka atau tidak? Itu nanti kita lihat. Menggoda. Nanti juga kita lakukan lagi dengan berbalik. Yang B mengepalkan tangan, rayu ibu, goda atau diintimidasi, apakah akan membuka? Nah, pertanyaannya, apakah ibu bapak akan membuka tidak? Ibu, saya mau nanya nih, Bu Siti, tangannya ada apa? Siapa? Anak. Buat saya Bu ya? Tidak. Ini nanti dididik loh sama saya Bu. Dikasih uang jajan. Di sekolah ini sampai tinggi. Iya, mama sih mau sih. Buka. Ayo, selain ini saya. Ibu dididik loh Bu. Sekolah ini sampai mau S2, S3, S4. Saya lihat sekalian. Tidak. Tetap ibu kekeh. Ih masa sih ibu nggak mau ngasih? Bener. Mau sama ibu aja. Bener ya? Ibu tidak akan membuka. Bu Rita. Siapa yang menurut ibu berharga? Karena di sana Enggak, siapa dulu? siapa dulu karena cuma biasa pamer dulu kan di sana benda ya. Boleh benda, boleh orang. Ibaratnya saya punya benda di pegangan tangan saya adalah uang. Wah, oke. Buat saya Bu? Mangga. Boleh. Jadi itu mas. Iya. Kenapa ibu bisa melepas itu? Padahal saya mau merayu loh, apalagi sampai mengintimidasi. Karena benda itu mungkin diperlukan sekali oleh orang yang membutuhkannya. Oke, ibu membuka. Bu Siti tidak membuka. Ya, oke. Nah, dalam kegiatan ini sesungguhnya pertanyaan, siapa yang akan memegang kendali atau kontrol untuk membuka dan menutup tangan kita? Diri sendiri? Bukan saya. Bukan saya. Yang merayu, yang mengajak, membujuk, bukan. Ibu menutup tetap karena pendirian ibu sendiri. Bu Rita membuka karena pendirian ibu sendiri. Bahwa sesungguhnya kontrol pengawasan itu bukan dari orang lain, tetapi dari diri kita sendiri. Kita mau membuka belakang, kita mau tetap kekeh. Saya mau maju, mau jadi guru yang baik, bukan saya. Saya mau tetap di sini, baik jadi guru saya. Nah, kita tidak bisa mengontrol manusia sebenarnya.
Ya, ini dari teori kontrol. Oke, kita lanjut. Buka lagi aja Bu tangannya. Nah, tanggapan terkait dari kejadian tadi ya. Jawaban 1 dan 2 akan bervariasi. Tadi kan terbukti ya, Bu Rita membuka, kalau Bu Siti kekeh ya. Karena memang yang di tangan kita itu siapa? Ya, gitu. Terus nomor 3, siapakah yang sebetulnya memegang kontrol? Jawabannya tentu saja diri kita sendiri. Yang memegang kontrol adalah kepala tangan kita. Apakah kita membuka atau menutup? Itu tergantung pada diri kita masing-masing. Kita tidak bisa membujuk orang lain, pihak luar itu sangat kecil sekali untuk mengontrol diri kita. Ingat, kita balikkan kepada murid. Murid pun seperti itu. Nah, dalam teori kontrol atau kontrol teori menurut Dr. William Glasser, ada beberapa miskonsepsi kita sebagai guru. Kita berprinsip bahwa kita bisa mengontrol murid. Ternyata ini adalah suatu miskonsepsi. Miskonsepsi itu salah ya, kesalahan konsep gitu ya. Kesalahan gitu. Bahwa ilusi, disebut ilusi karena pikiran kita begitu, padahal tidak ada. Ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Makanya kita terasa ya murid-murid nurut, dan jika nurut padahal tidak berubah gitu ya. Jadi kita tidak punya kontrol gitu. Walaupun kata guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadikan kebutuhan dasar yang dipilih murid. Kalau muridnya menerima, dia akan berubah. Tapi mau tidak menerima, sehari tahun. Kan itu kan gitu, gitu istilahnya. Ya. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan. Mereka berlaku nakal, baik, nurut. Mereka punya tujuan, Bu. Jadi kita harus tahu dulu, ini sikap mereka itu tujuannya apa, sampai bisa kan mereka nakal, cari-cari perhatian orang. Siapa tahu mereka terpanggil guru teater gitu. Ya, ternyata seperti itu. Terus bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Kayak itu, miskonsepsi yang pertama. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kalau kita menanamkan budaya positif itu menurut kita bermanfaat kan buat kamu kan. Menurut aku itu bermanfaat loh. Ya, itu adalah suatu miskonsepsi menurut teori kontrol dari William Glasser. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu. Rajin, siang jangan telat ke sekolah. Itu adalah suatu bentuk penanaman budaya positif supaya anak melakukannya. Padahal itu miskonsepsi. Dalam jangka waktu tertentu, mungkin murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan itu. Lama-lama bisa bosan, berubah lagi. Terus kita atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat seluruh. Bahkan ini konsep bahwa menguatkan positif efektif dan bermanfaat itu malah jadi murid itu tergantung pada nasihat kita aja. Mereka akan berubah kalau kita udah nasihati. Kalau jadi tidak ada dari dalam diri dia. Ya, itu menurut Dr. William Sansari lagi. Lanjutan, ada ilusi lagi yang berpotensi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Bahwa kita, murid kita mengkritik, membuat mereka salah, dapat menguatkan karakter mereka. Padahal tidak. Itu menurut penelitian, Bu. Ya, menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid merupakan bentuk kontrol menurut kita, menuju pada identitas yang gagal sebenarnya. Ya, mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka jadi merasa, aduh orang tergoreng ternyata gitu, merasa buruk gitu. Terus mereka akan mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadang-kala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan dan menerima kritikan ini dengan sungguh-sungguh. Jadi kita kan ibu dokter berubah benar-benar ke sih gitu. Ya, itu miskonsepsi yang kedua. Jadi belum tentu bahwa kritikan bahwa kita menyalahkan orang itu adalah sesuatu yang membangun budaya positif, belum. Yang keempat, ada ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Artinya bahwa kita orang dewasa buruk, anak-anak yang kecil ya, kita bisa menguasai mereka. Itu adalah suatu ilusi. Kita tidak bisa memiliki hak untuk memaksa mereka ternyata. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung
berbuat hal-hal tertentu, apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah kumpulan kinerja kita. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif. Terasa ya Bu ya? Memaksa dalam jangka waktu yang lama tidak. Mereka akan berubah pada saat itu. Dan lebih parahnya lagi, sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk Bu. Kita teh malah jadi musuhan tuh di murid teh, ternyata dari paksaan-paksaan kita teh dasar teori. Ini benernya. Nah, yang tadi yang kita lakukan itu kita baru sebatas stimulus respon. Kita menstimulus mereka, mereka merespon kita. Baru sebatas itu. Pak baju masuk jalan. Kita menstimulus, nyuruh baju masuk jalan. Mereka merespon. Ya, gitu. Kita masih stimulus respon. Nah, bagaimana caranya supaya kita jangan jadi stimulus respon, tapi kita jadi teori kontrol sesuai dengan teori kontrol. Pertama, kita pikirkan bahwa realitas kebutuhan kita sama kalau dalam stimulus respon. Ya, bahwa kalau kita menerangkan pada murid, mengajak, menyuruh, menegur bahwa kita kebutuhan kita sama, anggap muridnya sama dengan kita kebutuhannya. Padahal pada teori kontrol realitas kebutuhan kita berbeda. Kita menegur siswa datang terlambat. Kita tidak tahu kebutuhan dia kenapa bisa sampai terlambat. Jadi dalam teori kontrol katanya harus sampai sedetil itu. Perilaku buruk mereka itu harus kita teliti. Terus yang kedua, kalau kita berpendapat mungkin kita masih stimulus respon gitu ya. Tapi kita menyadari saya masih stimulus respon nih, belum teori kontrol gitu. Kedua, semua orang melihat hal itu sama. Ya, semua orang melihat itu sama. Misalkan kita lihat anak yang menjaga kebersihan dan anak yang suka mengotori misalnya. Kita tuh menyangka bahwa menjaga kebersihan lebih baik gitu, ya pendapat kita. Padahal mungkin dari mengotori itu anak itu punya pandangan yang lain. Dalam teori kontrol, setiap orang mempunyai gambaran yang berbeda. Terus yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar sama dengan kita. Ya, padahal kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kita harus paham pandangan kita akan berbeda. Abi saran Bu Yeni pasti beda. Abi saran Kak Dedi pasti beda. Menurut teori kontrol seperti itu. Terus 5, orang lain bisa mengontrol saya. Kalau dalam stimulus respon. Kalau dalam teori kontrol, saya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi itu juga sama murid juga berprinsip hanya saya yang bisa mengontrol saya, bukan guru. Terus yang keenam, saya bisa mengontrol orang lain. Yang udah ya, 7. Pemaksaan ada jika bujukan. 6. Saya bisa mengontrol orang lain. No, tidak bisa Bu. Saya tidak bisa mengontrol orang lain. Ya. Terus yang ke-7, pemaksaan ada jika bujukan gagal. Apa orang kesana bujuk, kesana layu gagal, paksa. Pasti gitu ya? Paksa ya? Tapi kalau menurut teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru. Jadi menurut teori kontrol, jangan maksa, tapi kita buat kolaborasi bergabung, berdiskusi gitu ya, bersama-sama, dan konsensus kesepakatan. Pilihan baru apa yang kita mau, murid mau di tengah-tengah. Model berpikir, kalau dalam stimulus respon, model berpikir menang kalah. Kita menang Bu guru, murid kalah karena guru. Sebenarnya kalau dalam teori kontrol, model berpikirnya harus menang-menang. Kita menang, murid kita menang. Itu menurut teori. Siap Ibu jadi menerapkan teori kontrol kayaknya susah gitu ya. Tapi kita harus tetap belajar. Lanjutkan. Nih, disiplin nih. Kita seringnya terdisiplinnya udah teh gitu. Baju keluar wae, datang keluar wae, misalnya. Kalau ngerjain PR, tidak kita ini disiplin. Disiplin kita suka identikan bahwa disiplin itu murid mematuhi kita, itu disiplin. Murid mematuhi aturan, itu disiplin gitu ya. Bahkan kita sering samakan dengan disiplin itu kalau tidak disiplin dihukum. Hukuman gitu ya. Nah padahal antara disiplin dan hukuman itu sangat berbeda. Hukuman bisa dilakukan dalam keadaan terpaksa Bu. Kata teori itu dalam keadaan terpaksa.
gitu. Dan sebisa mungkin katanya teori jangan digunakan gitu. Hukuman teh itu menurut teori. Nah, Ki Hajar menyatakan bahwa kata disiplin itu dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, Ki Hajar sendiri menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan, nah kita kan sekarang lagi kurikulum merdeka, kurikulum merdeka. Nah, ini pencetusnya dari Ki Hajar Utara. Untuk mencapai kemerdekaan murid itu belajar atau dalam konteks pendidikan kita saat ini untuk menciptakan murid yang merdeka. Syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Kita bisa merdeka belajar kalau ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jadi disiplin itu harus dari dalam diri, bukan yang dipaksakan oleh kita eksternal dengan intimidasi atau dengan apapun namanya. Maka kita memerlukan jika kita tidak memiliki motivasi internal, sudah tidak ada motivasi internal, baru disiplin itu kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau memotivasi eksternal, karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita. Tapi efeknya akan berbeda kalau yang dalam diri kita sama yang dari paksaan dari orang luar. Pemikiran saya ini sejalan dengan pandangan Diegos Bessel dalam bukunya Lecturing School Disiplin 2001. Dia menyatakan bahwa arti dari kata disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari kata-kata yang sama dengan disiplin atau murid atau pengikut. Untuk menjadikan seorang murid atau pengikut kita, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran pelajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun itu harus intrinsik, bukan yang ekstrinsik. Nah, lanjut ke nilai-nilai kebajikan. Nilai kebajikan itu apa? Nilai-nilai kebajikan itu adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Jadi universal tanpa memandang ras, tanpa memandang agama, tanpa memandang suku, daerah, gitu. Bahwa kebajikan itu universal, sama di mana-mana pun bahwa perilaku itu betul, positif, ya. Kan ada misalkan kalau ada suatu suku yang makan pakai tangan kiri, mereka sebenarnya positif gitu, ada kan ya? Tapi kalau di kita mah kalau makan tangan kiri salah ya. Nah itu berarti bukan kebajikan universal ya, seperti itu. Nah ini yang berlaku untuk secara keseluruhan. Sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin tadi ya, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nilai-nilai kebajikan universal ini tertuang dalam profil pelajar Pancasila. Ya. Jadi tugas kita ini harus murid itu bisa mencakup nilai-nilai pelajar Pancasila yang 6 dimensi itu. Kemarin kita sudah mulai menerapkan ya Bu, ada mandiri, bernalar kritis, kreatif, gotong royong, kebinekaan global, beriman, takwa, kepada Tuhan yang Maha Esa, dan berakhlak. Itu nilai-nilai kebajikan universal. Ya, lanjut aja Ibu ya. Lanjut ke modul kedua. Jangan dulu tadi jawab. Kalau teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi ini nyambung dengan yang teori tadi budaya positif. Kenapa teori kontrol? Kenapa kita nggak boleh memaksa? Kenapa kita harus begini gitu ya? Ini masuk dalam modul yang kedua. Pertanyaan reflektif. Pertanyaan reflektif dulu ya. Mari kita tanyakan ke diri kita sendiri, bagaimana kita berperilaku? Mengapa kita melakukan segala sesuatu itu? Melakukan itu? Apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan atau ada dorongan yang lain? Terkadang kita melakukan sesuatu karena kita menghindari rasa sakit atau tidak nyaman. Terkadang kita juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan apa yang kita mau. Bagaimana menurut Anda, menurut Bapak? Pernahkah melakukan sesuatu untuk mendapatkan senyuman dari orang lain? Untuk mendapatkan hadiah? Atau untuk mendapatkan uang? Apalagi kira-kira alasan orang melakukan sesuatu itu untuk mengetahui lebih jauh lagi kita harus mengetahui motivasi manusia. Ibu bapak guru datang ke sini pasti punya motivasi ya Bu ya. Motivasinya beda-beda ya. Ada yang bener ya. Ada yang benar saya pengen tahu ya. Ada yang ingin puji, mengharapkan pujian, penghargaan, atau pengen takut sama bapak kalah karena disuruh gitu ya. Beda-beda ya motivasi dari manusia. Hanya satu kegiatan itu saja. Dia datang ke sekolah tepat waktu punya motivasi juga. Motivasi apa namanya? Kita lanjutin.
Nah, ternyata motivasi perilaku manusia itu menurut teori Dan Dawson dalam buku Directory School Discipline, satu, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Sama dengan murid kita melakukan sesuatu, kerja PR, datang tidak terlambat. Ada yang motivasinya, tidak nyaman mau dicarikan, asing digerong dulu. Itu adalah berarti motivasi mereka adalah tidak nyaman. Atau si yang dihukum, hukuman. Ya, ibu datang ke dia, silakan hukuman, ada yang hukuman ya. Sebenarnya untuk tidak ada juga lama. Dua, motivasi yang kedua untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Guru bisa melakukan, guru melakukan sesuatu kalau mereka ada penghargaan ternyata, atau mendapatkan imbalan. Ada guru murid seperti kita juga sama ya, ada hal seperti itu. Terus yang ketiga, untuk menjadi orang, mereka itu melakukan sesuatu itu untuk menjadi orang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ada yang tulus. Saya tidak tahu. Kalau datang sini saya memang ingin tahu. Namanya sih materi-materi CGP bisa kan gitu ya. Nah, kita juga sama. Segala perilaku, tindak laku perilaku manusia itu ada satu dan yang satu, ada dua dan tiga. Nah, untuk poin yang ke-1 dan ke-2 itu adalah motivasi ekstrinsik namanya. Motivasi yang datangnya dari luar. Ya, orang yang dihargai datang panggilan pujian misal gue jadi nanya gitu. Saya mau bikin ini biar dihargaan. Nah, itu adalah berarti motivasinya ekstrinsik, mendapatkan imbalan dari. Yang intrinsik ini untuk menjadi orang yang mereka gitu. Saya ikutan CGP misalkan dulu ada yang dipuji misalkan, atau ya karena harga diri atau si masma pemiluan nyalakan misalkan gitu. Nah, itu motivasinya ada berarti ekstrinsik nih. Nah, diharapkan murid-murid ini mempunyai motivasi yang ketiga. Mereka melakukan sesuatu itu karena memang ada dalam diri mereka. Membaca. Nah, ini pertanyaan yang tadi. Bu, kita pikirin bareng-bareng ya. Ini ada pertanyaan. IPA kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung dia lebih banyak diam dan menggambar di buku pelajaran. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, IPA menjadi gugup, luas. IPA terus ya Parahana atau dia ganti Parahana gugup sampai tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi saking guru wasna gitu. Bu Lili. Nah, setelah tiba-tiba menjawab, setelah menjadi gagap dan saat berupaya menjawab, tapi tetap berupaya untuk menjawab ya. Seluruh kelas pun menjadi tertawa melihat perilaku IPA yang berbicara gagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-temannya IPA itu menertawakannya, yang tergagap dan malu, sehingga IPA itu menjadi malu luar biasa dan malahan minta IPA untuk maju ke depan, harap kan gitu. Soalnya dulu gitu nggak bisa jawab karena nggak ada harap maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Parohana tadi. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat IPA di depan kelas memegang ujung hidungnya. Nah, pertanyaannya, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap? Tidak, Bu. Nah, Bu, kenapa tidak setuju? Oh, mentalnya bisa jatuh ya, Bu ya? Bisa berkurang, Bu ya, dan berhenti dulu. Sebentar ya. Mentalnya yang jatuh. Terus, pendapat yang lain. Ada yang setuju nggak? Kalau yang setuju, boleh pendapatnya? Pasti tidak setuju ya? Pasti sama. Tidak akan setuju. Nah, dari sini kejadian ini, tapi kita sering melakukannya ya Ibu, menjudge anak di depan teman-temannya yang lain karena mereka salah, tanpa kita sadari kita sering melakukannya. Saya juga. Nah, disinilah kita bisa harus membedakan antara hukuman dan konsekuensi. Oke, lanjut. Nah, ini ada, tidak ada aturan tidak ada aturan khusus sebelumnya. Itu hukuman, dipaksa hukuman. Ada lagi yang namanya konsekuensi. Kalau konsekuensi, kita membuat kesepakatan
kamu masuk telat, bisalah toleransi 5 menit. Telat 5 menit boleh masuk, lebih dari 5 menit tidak boleh. Sama ibu juga gitu, kalau ibu telat 5 menit tidak boleh masuk oleh kalian, itu konsekuensi. Ya, jadi ada kesepakatan awal dulu. Gitu. Untuk kerjakan tugas, boleh karena hari ini dikasih waktu besok, itu konsekuensi. Tapi ada kesepakatan awal. Beda dengan. Terus kalau restitusi itu lebih bagus lagi Bu. Kalau restitusi itu yang kesepemahaman kita dengan murid diskusikan mana jalan terbaiknya. Nanti mungkin itu akan dijelaskan lebih lanjut oleh Luis tentang restitusi ini. Nah, diupayakan supaya kita ini kalau ini jangan dipakai kata teori. Ini dilakukan kalau dalam keadaan terpaksa. Tapi upayakan jangan digunakan sama sekali. Buat anak-anak yang murid gitu. Beda lagi kalau pemerintahan ada hukuman gitu ya. Kalau karena keterpaksaan hukuman itu kalau misalkan anak sudah asusila, gitu ya, udah tindakan pidana, baru itu hukuman jalannya. Tapi kalau masih nakal kecil, usahakan hukuman tidak boleh. Usahakan konsekuensi. Tapi lebih baik lagi restitusi. Ini perbedaannya. Nih, kalau hukuman disebut identitas gagal, kita memberikan hukuman murid gagal. Mereka menurut hanya itu aja. Nah ini identitas sukses, ada konsekuensi dan restitusi. Itu masih identitas sukses, gitu ya. Ciri-cirinya nih ya Bu, kita akan lihat. Suatu yang menyakitkan harus terjadi, kalau konsekuensi suatu harus terjadi, restitusi merupakan pilihan. Ini tiba-tiba, nah kalau hukuman tiba-tiba tidak diharapkan atau sangat melukai kalau hukuman. Nah ini, kalau dalam konsekuensi sudah diketahui, dan kamu salah telatkan kejadian 5 menit kemana habis. Kalau konsekuensi, jadi artinya itu mereka mengakui kesalahan dia. Awalnya kita kejadian yang boleh itu yang dilakukan. Jadi boleh nanya, misalkan atau gini Bu, ini kalau restitusi ya. Berupa undangan untuk mengadakan restitusi. Nanti ada segitiga restitusi ya, tahapan-tahapan melakukan restitusi. Saya pernah, karena ada tugas, motivasinya tugas berarti ya. Karena ada tugas CGP melakukan restitusi segitiga kepada anak. Akhirnya enak kan Bu, jalan keluarnya beneran. Ya. Nanti kita bisa aplikasikan bersama-sama dari keterangan dari Indonesia. Nah, jadi mulai sekarang budaya positif, hukuman kita hindari, konsekuensi itu lebih baik, kayak itu baik, restitusi lebih baik. Saya punya contoh gini Bu, kalau misalkan kita menghukum, nih Bu Haji ini misalkan pelajar PJOK, menghukum anak 5 keliling atau 1 keliling putaran karena kamu telah datang ke lapangan 1 menit. Hukuman restitusi ada konsekuensi. Bisa konsekuensi. Bukan hukuman ya Bu ya kalau itu, karena dia emang udah telat ya. Sekarang gini, kamu telat masuk ke sekolah, bersihkan kamar cair. Hukuman, restitusi Bu ya, atau konsekuensi? Kesepakatan awalnya, tergantung kesepakatan awal. Ya. Berarti kita harus membuat kesepakatan dulu ternyata Bu. Ya. Kita kesepakatan itu dibuatnya itu oleh kita, oleh guru atau oleh murid atau oleh dua-duanya. Nih, kalau hukuman dibuat guru, hukuman. Kalau konsekuensi dibuat oleh guru dan murid. Kalau restitusi malah dibuat oleh anak Bu. Itu ternyata lebih bagus itu suatu bentuk tindakan terhadap suatu kesalahan itu dibuat oleh anak. Mungkin kalau dibuat oleh anak mereka lebih ikhlas gitu kan kayak mana gitu. Dan kira seperti itu ya. Nantilah pembahasan itu. Nah nanti saya akan membagikan bitly, nanti Ibu bisa memilih apa itu masuk hukuman atau masuk konsekuensi. Mohon diisi ya Bu ya. Nanti, soalnya saya tidak tahu ininya. Nanti saya akan menyebarkan ke itu. Lanjut ya Bu ya, mungkin paham ya tentang hukuman, konsekuensi dan restitusi. Kita mudah-mudahan bisa melakukan konsekuensi minimal restitusi lebih baik lagi. Pertanyaan lagi nih, kita lihat lagi. Ibu anak guru kelas 2 SD mendapatkan masalah. Murid-muridnya tidak bisa tertib berdiri antri di depan pintu kelas kalau mau masuk.
awal tadi gitu ya. Nah, di mana kelas tidak dapat mulai, sehingga kelas tidak dapat mulai tepat waktu karena Ibu Anas sibuk menenangkan waktunya untuk waktu yang cukup lama. Akhirnya Ibu Anas berpikir cepat dan mengandalkan stiker bintang. Setiap murid-muridnya yang masuk kelas usai jam istirahat, Bu Anas akan mengiming-imingi muridnya dengan stiker bintang. Siapa yang dapat berdiri lurus dan berbaris rapi, antri di depan pintu dapat bintang dari Bu Anas. Gitu. Itu yang kasih penghargaan. Sebagian besar murid-muridnya menyambut tantangan tersebut dan langsung berdiri rapi di depan pintu agar mendapatkan stiker bintang itu. Hal ini terus dilakukan Bu Ana selama beberapa minggu karena cukup berhasil membuat murid-muridnya berdiri rapi antri di depan pintu. Sampai pada suatu saat Bu Ana sakit dan terpaksa digantikan oleh Pak Heru. Pak Heru tidak mengetahui tentang stiker bintang dan benar saja pada saat masuk kelas usai jam istirahat murid-murid kelas kembali berebutan masuk ke kelas. Apa yang terjadi? Dan kenapa bisa seperti itu? So Ibu kira-kira berdasarkan dari motivasi yang telah berbagi dari tadi ya, kira-kira kenapa? Aripas tubuh Bu Anas sama anak-anak naruh lurut karena ada dikasih barang. Aripas ada infal, diganti lagi, kembali lagi, sikap kena, gitu. Kenapa? Beda guru, malah jadi beda sikap lagi. Kira-kira kenapa ya Bu Dwi? Karena motivasinya murid itu kalau dalam kelas Bu Anas eksternal. Jadi motivasinya anak itu tidak dalam diri sendiri. Jadi kalau misalnya pas suatu saat terjadi pada yang lain, mereka balik ke aslinya, gitu kan ya? Seperti itu. Maka saya bilang, nah ada ke Abimah misalkan soalnya Bu, guru, nah ada pelajaran Abimah narurut, PLG-nya rukutin, gitu misalkan ya. Ini di pelajaran Abimah Nara atau menjaga PLH gitu. Nah itu mungkin ada perbedaan, tapi lihat efeknya. Ternyata penanaman budaya positif itu tidak benar ya, tidak tepat gitu, karena tidak merata akhirnya apanya kepada guru yang lain juga. Pas gurunya ada Pak jadi kembali lagi. Nah itu, nah inilah akan bersambung dengan dihukum dan penghargaan. Dihukum oleh penghargaan, dihukum oleh penghargaan. Dalam hal ini memberi penghargaan itu salah. Soal amunan bisa mengerjakan soal matematika Heselius dia juga Bapak kasih 20.000 gitu. Jadi itu kan sebenarnya penghargaan itu adalah hukuman. Dan kita melakukan seperti itu menurut saya ini salah juga Bu. Ya, saya juga pernah kok melakukan itu. Gitu gitu. Memang kan bisa mengerjakan orang dari penghargaannya gitu ya. So gitu. Ternyata menurut saya ini salah. Nih. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan gitu ya, melakukannya otomatis tidak akan memilih untuk melakukannya. Jadi kualitasnya tidak sesuai karena keluarnya dari ekstrinsi itu. Menurut Apikon, ya, tadi perlu mengungkapkan bahwa baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Kon secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan si murid. Kadang-kadang kita aneh, budak nurut, aneh gitu ya dirayu seperti apa, ternyata menurut teori salah. Tindakan memberikan penghargaan yang dirinya sama dengan menghukum seseorang. Nih, karena kenapa sih penghargaan itu ternyata salah? Pertama, pengaruhnya jangka pendek, ya, tidak jangka panjang. Penghargaannya tidak efektif ternyata. Mereka melakukan sesuatu itu karena yang dihargai, dia mendapatkan itu, jadi tidak maksimal. Terus penghargaan merusak hubungan. Lu iya mah dihargai, dah besar pintar soleh, lu terbagai putus soleh mah bisa iri kan, bisa cemburu, bahkan bisa aja menjadi permusuhan. Ini sih, gitu kan? Ya, seperti itu ternyata bu dampaknya. Terus penghargaan itu mengurangi ketepatan. Pas suatu saat anak itu tidak mendapat penghargaan, mereka asal-asalan menjatuhkan. Itu kan tidak mungkin terus-terusan ya memberikan permen, menjatuhkan soal bisa, kan? Suatu saat tidak, mereka akan berasal-asalan. Terus penghargaan menurunkan kualitas yang tadi ya. Terus penghargaan mematikan kreativitas, bisa dipahami lah ya bu.
Itulah pengajar. Jadi hukuman oleh penghadap. Jadi kita bisa mikirkan gimana sih caranya yang benar supaya anak-anak. Nah, terakhir restitusi yang tadi diharapkan kita bisa laksanakan. Restitusi itu menurut pengertiannya adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi nanti dijelaskan oleh Luis ya. Dan sekitar saja ciri-cirinya dulu. Ciri-ciri restitusi yang membedakan dengan program disiplin lainnya, yang membedakan dengan konsekuensi dan yang membedakan dengan hukuman. Pertama, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan, jadi mulai sakit hati ini, ya. Dengan restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakannya, kita cari kenalan untuk budak baik. Restitusi diri ada cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi menguatkan. Restitusi fokus pada solusinya. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi mereka tidak merasa malu lagi kalau bercampur baur dengan kelompoknya. Tidak ada judge orang budak nakal, kacaplah guru-guru lain dia gitu. Ya. Nah, dalam restitusi tidak ada itu. Nanti itu dijelaskan oleh Luis dan Diani ya. Mungkin itu dulu ya. Aduh ini penjelasan dari saya tentang restitusi, motivasi, kewajiban universal. Mudah-mudahan tidak puas supaya kita tetap belajar. Ada pertanyaan nggak? Apa? Oh nanti aja. Kita lanjutkan ya sama penyemat waktu ya. Nggak apa-apa. Terima kasih Ibu Bapak Guru. Maaf sekali kalau misalkan ada salah-salah kata dari saya sendiri. Kita sama-sama belajar, kita sama-sama berkolaborasi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabi Hardiana, Kepala SMP Negeri 1 Pemulihan. Barusan kami sudah melakukan presentasi dari ibu-ibu guru calon guru penggerak. Dalam benak saya terpikir bahwa suatu ketika ada teman yang bertanya, yang bagaimana sih yang namanya misalkan berperilaku baik itu. Nah, dengan barusan muncul budaya positif dengan segala macam penjelasannya, itu menjadi lebih jelas lagi, lebih rinci lagi. Ternyata memang ada landasan secara teoritis akademisnya yang kemudian bisa sebetulnya dilaksanakan dalam praktek kita melayani pendidikan ke anak-anak kita. Bagus sekali adalah kesempatan yang langka, sebab kalaupun kita sengaja membaca kadang-kadang kita kurang paham, tapi ketika kita sharing seperti begini di antara teman, itu insya Allah akan mendorong kita menjadi lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iis Sri Mulyani, guru SMP Negeri 1 Pemulihan. Baru saja saya telah mengikuti pemaparan dari Ibu Sri Yuliati SPD, calon guru penggerak angkatan 5, yang memaparkan penerapan budaya positif di sekolah. Beliau menyampaikan sekaligus 2 materi. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal, dan yang kedua, teori motivasi hukuman dan penghargaan restitusi. Materinya luar biasa, sangat bagus sekali, yang sebelumnya tidak pernah saya pikirkan, karena teori kontrol yang disampaikan oleh beliau menyadarkan saya untuk tidak memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya atau tidak ingin melakukannya. Dan kemudian pada materi yang kedua juga sangat menarik, di mana selama ini kalau siswa berbuat kesalahan itu identik dengan hukuman. Tapi ternyata setelah saya menyimak apa yang disampaikan oleh Bu Sri, bahwa hukuman yang diberikan pada murid itu akan menyakitkan dan akan merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang panjang. Sedangkan
dengan restitusi ini merupakan pilihan karena masalah akan terpecahkan. Karena masalah akan terpecahkan. Murid juga belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan, dan saya tunggu materi-materi yang lebih menarik lainnya dari para CGP yang sangat luar biasa ini ya. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Munigar, guru SMP 1 Pemulihan. Alhamdulillah pada hari Sabtu telah diadakan IHT mengenai penerapan budaya positif di sekolah. Alhamdulillah acara tersebut sangat menginspirasi bagi saya sebagai guru untuk bisa menerapkan budaya-budaya positif di sekolah, baik terhadap siswa maupun rekan guru dan teman sejawat lainnya di sekolah. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Hernedi Herdiana, SPD, dan Ibu Sri Yulianti, SPD, dan Bu Eis, SPD, juga Bu Yani Yuniawati, SPD, yang telah memberikan ilmunya kepada kami semua sebagai guru-guru. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kami semua dan Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa membalasnya. Good job, good positive culture.